Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya. Karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka. Ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Kembali kita akan melihat ketidakpercayaan bahwa ada surga neraka di akhirat. Dan ini disampaikan oleh SK serta diamini oleh para pengikut fanatik Buddhanya. Dia sering menyampaikan tentang bahwa surga dan neraka itu hanya di dunia dan tidak pernah ada di akhirat. Intinya bahwa akhirat tidak ada. Lalu kadang di sisi lain dia menyampaikan ada. Dan ini sangat kontradiktif sekali apa yang disampaikan. Mari kita mencoba untuk menganalisa tentang bagaimana menyimpulkan bahwa akhirat tidak ada. Apakah itu satu kebenaran? Itu jauh dari panggang. Akhirat itu ada, tapi diterima dengan iman, diterima dengan hati dan keyakinan. Bukan diterima dengan akal. Akal punya proporsi sendiri untuk dijadikan sebagai dasar mencari ilmu, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berupa hukum syariat. Tapi masalah akidah ini berhubungan dengan iman, keyakinan, dan pasrah kepada Allah. Nah, lalu apakah yang harus disampaikan kepada SK dan para pengikut Buddhanya? Yang pertama adalah ayat Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Ini ada dua tempat. Tempat pertama adalah dunia, tempat kedua di akhirat. Dan akhirat itu hanya sebuah dunia keabadian. Dan dunia sekarang ini adalah dunia yang fana. Tapi dunia ini adalah masra'atun lil akhirah, untuk kita tanam dan panennya di akhirat. Walaupun di dunia kita juga merasakan panen itu, tapi di akhirat pun akan ada. Nah, ini berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa akhirat itu ada. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya dengan ayat ini dan tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat ini, terus siapa yang harus dipercaya? Artinya adalah mengingkari ayat. Dan orang-orang yang mengingkari ayat Quran, dia bisa jadi murtad. Lalu yang kedua, tentang adanya surga, adanya orang yang dimasukkan ke surga. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang berdakwah, yang menjanjikan surga dan neraka, padahal orang yang menjanjikan belum tahu. Iya, memang belum tahu, karena surga itu dalam penyifatan hadis, mala ainun ra'at wala udunan sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Siapa pun tidak mengerti, SK pun tidak mengerti apa itu surga. Dan surga tidak boleh dilogikakan, seperti halnya dia memaknai bahwa surga hanya di dunia. Dia tidak boleh menyatakan itu. Surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang mendengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan dia sendiri dan tidak bisa dipikirkan dalam hati. Jadi belum ada sama sekali orang tahu. Tapi dalam ayat Quran itu Allah menjanjikan. Ada dua yang dijanjikan. Pertama adalah kelompok, yang kedua adalah personal. Kelompok. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan mereka akan dikirim ke surga pada saatnya nanti. Ya. Dengan berkelompok-kelompok. Anda tidak percaya dengan ini? Berarti Anda membohongi ayat Quran dan Anda tidak percaya dengan hal yang gaib, karena surga dan neraka itu hal yang gaib.
yu'minuna bil ghaib, apakah Anda lakukan? Lalu yang kedua adalah ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Mereka akan dikirim ke neraka dengan berkelompok-kelompok. Ini kelompok, ini kelompok. Lalu yang kedua adalah ada neraka. Di dalamnya ada siksa. Dan siksa itu bukan di dunia, di akhirat. Coba teks ayatnya. Kullama nadijat juludum baldalnahum juludan gharaha. Ketika mereka disiksa, disobek-sobek kulitnya, lalu diganti dengan kulit yang baru, lalu disiksa lagi. Apa yang terjadi? Liyadzuqul adzab, untuk merasakan siksanya Allah. Semua ini itu disampaikan oleh para nabi tentang surga dan neraka, disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, disampaikan oleh para kiai. Apakah mereka itu mendustai Allah? Anda tidak percaya dengan mereka, itu urusan Anda, tapi jangan menyesatkan umat jikalau ini berpotensi menyesatkan umat. Ayat Quran yang terakhir, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ketika kita nanti di akhirat, Allah mengatakan, apakah kamu tidak mendengar kisah-kisah yang disampaikan, ayat-ayat tentang ayat-ayatku, kata Allah. Ya, ayat surga dan neraka ini, ayat tentang kebahagiaan, wa yunziruna liqa'a yaumikum hadza, dan ayat-ayat tentang neraka dari peringatan-peringatan. Ya, ini sangat penting sekali. Lalu apa yang diterima oleh orang yang diberitahu itu? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, kami menyaksikan dengan diri kami sendiri. Terus diteruskan ayat urut umul hayatud dunya. Mereka tertipu pada saat di dunia dan mengikuti orang-orang yang meragukan akhirat. Lalu mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka bahagia di akhirat, masuk surganya Allah. Karena mereka sudah meragukan akhirat, meragukan surga, meragukan neraka, lalu mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya yang besar bagi orang-orang yang tidak berguru kepada para kiai, para ulama dan mufassirin, dan menabrak tafsirnya ulama, menabrak ayat Quran, menabrak hadis Nabi dan lain sebagainya, lalu menggunakan akalnya sendiri, dianggap berasal dari pengalaman, padahal pengalaman berasal dari setan. Wa man la syaikha fa syaikhu syaitan. Dan orang-orang yang berguru dengan pengalaman dan akalnya, man ihtamala ala aqlihi, maka dia akan goncang selamanya dan tidak akan tenang dalam hidupnya kalau diteruskan. Dan ini berbahaya bagi keimanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.